Dan buat gue yang bikin seneng tuh malah komen-komen kecil dari teman-teman gue yang English speakers atau dari dosen atau dari teman kerja yang kadang suka nanya, lo pernah tinggal di luar negeri ya? Atau lo kecilnya sekolah di luar negeri? Yang sama sekali enggak gitu. Itu berarti usaha gue untuk listening and mimicking dan usaha gue untuk practice tuh berhasil juga gitu. Hai semuanya, welcome. Nama gue Karin. Gue sekarang kebetulan lagi tinggal di Swedia selama beberapa bulan. Di channel ini biasanya gue bikin video tentang beasiswa, kerjaan, relationship, hal-hal tentang hidup gue sebagai milenial. Jadi kalau itu relate sama lo, please go ahead and subscribe to my channel and welcome aboard. Di video kali ini emang agak beda dari video-video gue yang sebelumnya. Gue sengaja ngomong pakai bahasa Indonesia karena gue bakal bahas tentang gimana gue bisa berbicara bahasa Inggris sampai hampir mirip kayak native speaker. Nah, gue mau disclaimer dulu, ini sama sekali bukan maksudnya sombong atau gimana. Semenjak gue lancar berbahasa Inggris dari gue SMA, beberapa teman-teman gue sering bilang kalau bahasa Inggris gue emang di atas rata-rata. Di tempat kerja dan waktu gue kuliah pun juga beberapa orang sempat bilang kalau misalnya bahasa Inggris gue tuh terdengar kayak gue pernah sekolah atau tinggal di Amerika, yang sama sekali enggak. Itu karena bahasa Inggris gue terdengar fasih dan aksen Amerikanya agak kental gitu ya. Jadi gue cuma mau sharing aja di video ini journey gimana gue bisa lancar dan fasih berbahasa Inggris. Jadi semoga berguna buat yang nonton. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu bahasa Inggris gue kayak gimana, silahkan aja klik channel gue dan tonton video-video gue yang sebelumnya, karena di sana kebanyakan gue ngomong pakai bahasa Inggris. So let's get into it. Background gue, keluarga gue, bokap nyokap gue sama sekali nggak lancar ngomong pakai bahasa Inggris. Gue besar di Jakarta, ngomong pakai bahasa Indonesia dari kecil. Ya sama kayak mungkin anak seangkatan gue yang belajar bahasa Inggris tuh dari sekolah. Itu sih background gue waktu kecil. Dan terus gue somehow mungkin dari majalah atau dari film atau dari DVD gue mulai tertarik sama bahasa Inggris karena banyak film-film Hollywood dan lagu-lagu Hollywood pas gue beranjak SMP. Dan di situ gue mulai tekun belajar bahasa Inggris, les di LBPP LIA. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, mungkin di luar Jakarta juga ada sih kalau nggak salah, itu kayak lembaga bahasa pendidikan gitu deh, khusus untuk bahasa Inggris. Mungkin bahasa lain ada juga, cuma gue tuh les LIA waktu itu di Depok, inget banget, pas gue SMP. Jadi gue emang gak kayak anak-anak zaman sekarang yang bisa ngomong bahasa Inggris dari SD atau dari kecil, sama sekali enggak. Gue LIA dari SMP, gue mulai baca-baca majalah, nonton-nonton film, dan gue nemu TV show Friends. Pada saat itu gue inget banget, gue minjem VCD di tempat penyewaan namanya Stardisk, kalau nggak salah, di deket SMP gue. Dan gue mulai lebih tertarik lagi sama budaya Amerika, terus ya pokoknya gambaran-gambaran tentang kehidupan di Friends TV show itu. Gue SMA pun mulai LIA lagi, jadi gue lanjut LIA terus. Ini tuh paralel ya, gue secara budaya juga tertarik sama budaya Amerika yang ngomong pakai bahasa Inggris. Gue banyak nonton film, banyak dengerin lagu, banyak nonton TV show, terus gue juga les LIA. Dan paralel tuh gue latihan, gue sampai punya kamus tebel banget segini. Waktu itu belum zamannya internet, dan setiap gue dengerin lagu pakai DVD kepingan, lagu bajakan, gue inget banget, gue tuh cari kalau gue denger lirik apa, gue cari artinya tuh apa, dan itu tuh di kamus itu. Karena waktu itu belum ada Google Translate, gue juga belum pakai HP yang bisa browsing seenaknya. Jadi gue bener-bener mulai mengasah ketertarikan bahasa Inggris gue tuh pas SMP SMA, dan secara formal gue les di LIA.
Terus apa sih yang bikin gue bisa bagus bahasa Inggrisnya sampai kalau ngomong pun terdengar kayak native speaker? Menurut gue ada dua. Nah, yang pertama tuh passion. Dari cerita gue tadi, gue ceritain ke kalian gimana gue sangat tertarik sama kehidupan di Amerika yang berbahasa Inggris gitu. Khususnya sih karena media-media yang gue baca atau gue tonton gitu ya, majalah, terus kayak lagu, terus romantic comedy movies yang benar-benar membanjiri masa SMP gue dan SMA gue. Terus juga gue nemu Friends itu tuh sampai sekarang, khususnya apalagi ada di Netflix dan sekarang mereka mau bikin episode baru. Oh my god. Gue jadi semakin merasa bahwa I have to be like one of them. Maksudnya gue harus ngerti jokesnya mereka, dan gue juga semakin tertarik untuk memasuki dunia itu yang berbahasa Inggris. Dan menurut gue gak cuma belajar bahasa Inggris, lo belajar bahasa lain juga. Passion tuh penting banget, karena belajar bahasa tuh lo juga belajar budaya, lo kayak memasuki dunia baru gitu loh. Yang kedua itu practice. Gue inget banget dengan waktu yang gak sebentar ya, gue berarti dari SMP tuh sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun gue belajar dan menekuni bahasa Inggris ini. Gue nggak langsung bisa dengan aksen yang cas-cus gitu. Gue belajar dari mulai pakai kamus, terus gue tuh dulu sering banget kayak orang gila ngomong di depan kaca di kamar atau di kamar mandi tuh, gue ngomong lirik yang gue dengerin, atau gue sesimpel ngulang dialog dari film-film yang gue dengerin. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue senang aja mendengar diri gue mencoba untuk ngomong sampai mirip kayak mereka yang gue tonton gitu. Jadi menurut gue listening sama speaking itu tuh simultan. Kalau lo mau bisa ngomong bagus, lo juga harus bisa listening dengan bagus. Nah, simple banget kan sebenarnya kenapa gue bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi gue ada satu pro tip yang menurut gue aneh, tapi gue selalu cerita ini ke orang-orang yang nanya kenapa bahasa Inggris gue bagus, yaitu sejak gue tahu Friends TV show, beberapa tahun semenjak gue nonton Friends tuh gue bener-bener nyetel mereka di waktu itu komputer gue, dari mulai gue sebelum tidur sampai gue bangun. Jadi semalaman gue looping episode-episode mereka, dan karena gue nggak bisa tidur kalau nggak ada suara. Jadi karena gue suka banget TV show itu, jadi gue ulang-ulang terus sampai kayaknya sih masuk ke subconscious otak gue, atau at least kalau misalnya logisnya kuping gue tuh bisa nangkep apa yang mereka omongin. Maksudnya gini, karena gue terbiasa dengerin mereka secara unconsciously waktu gue tidur, jadi waktu gue dengerin kalimat-kalimat bahasa Inggris lain tuh, gue jadi kayak, oh itu kok kedengerannya kayak nggak bener ya, urutan katanya. Atau pada saat gue mencoba untuk ngomong pakai bahasa Inggris, gue bisa mengingatkan diri gue sendiri, Rin, yang lo keluarin nih nggak sama yang gue biasa denger dari Friends. Ngerti nggak? Jadi gitu sih. Jadi karena gue sangat sering, hampir tiap hari untuk beberapa tahun gue dengerin Friends di masa gue SMP dan SMA itu, jadi itu nolong banget. Sama yang kedua, nyambung juga dengan itu, karena gue listen, gue jadi bisa mimik, gue jadi bisa ngikutin apa yang gue dengerin. Misalnya tadinya gue ngomong what are you doing gitu, tapi karena gue sering denger Friends, gue jadi ngomongnya kayak what are you doing? Gue nggak tahu apakah itu berbeda atau enggak, tapi listen and mimic tuh penting banget untuk belajar bahasa apapun. Karena waktu kita kecil belajar bahasa ibu pun juga awalnya kita hanya dengerin ibu kita atau environment kita, bahasa yang pertama kali kita dengerin waktu kita kecil, dan kita memulai mimik itu. Makanya orang kenapa punya aksen-aksen yang berbeda tergantung dari pada saat mereka kecil. Gue dari tadi cerita itu
gue juga ada jatuh bangunnya. Jadi gue sering banget juga salah gitu, dari mulai grammarnya atau dari mulai pronunciation gue pun, atau gue salah denger orang ngomong apa. Itu tuh semua proses menurut gue. Tapi yang paling penting khususnya di Indonesia ya, gue lihat itu kalau belajar bahasa Inggris tuh harus berani. Karena banyak orang yang sering dicengin kan, oh lo sok-sok bahasa Inggris, jadi akhirnya lo nggak banyak praktek gitu. Nah, dari journey itu pencapaian terbesar gue terkait bahasa Inggris mungkin 2 tahun lalu, yang gue sangat bersyukur gue lulus dari S2 gue di London di Inggris, dan gue menulis tesis gue full pakai bahasa Inggris, dan gue mengikuti kuliah gue tiap kelas juga pakai bahasa Inggris. Gue ngomong sama dosen gue pakai bahasa Inggris, sama teman-teman gue pakai bahasa Inggris. Itu mungkin salah satu capaian terbesar dari perjalanan gue ngomong berbahasa Inggris. Tapi please banget ya, ini gue nggak sombong, gue nggak bermaksud apa-apa, tapi gue mencoba untuk ngasih tahu bahwa journey-nya tuh panjang banget. Kadang agak terharu aja untuk apa ya, kalau lo inget-inget perjuangan lo, dan lo inget-inget gimana bahasa Inggris tuh bener-bener open so many doors for you. Dan buat gue yang bikin seneng tuh malah komen-komen kecil dari teman-teman gue yang English speakers, atau dari dosen, atau dari teman kerja yang kadang suka nanya, lo pernah tinggal di luar negeri ya, atau lo kecilnya sekolah di luar negeri, yang sama sekali enggak gitu. Itu berarti usaha gue untuk listening and mimicking dan usaha gue untuk practice tuh berhasil juga gitu. Tapi gue juga masih sering belibet karena bahasa Indonesia tetap bahasa ibu gue, tetap bahasa utama gue, tapi karena gue juga emang sering ngomong pakai bahasa Inggris, baik itu secara pribadi atau misalnya di kerjaan, jadi semakin lama semakin terbiasa aja gitu, kayak air aja gitu. Mungkin hal terakhir dari gue, semangat terus, ingat passion and practice. Kalau mau belajar suatu bahasa, jangan kecil hati, karena kalaupun kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris secara lancar, tidak berarti apa-apa kok. Banyak juga misalnya orang Amerika atau orang Inggris yang cuma bisa bahasa Inggris, sama aja kayak kita cuma bisa bahasa Indonesia. So what? Terus pada saat kalian practice, jangan lupa listen and mimic. Sering-sering ngomong depan kaca kayak orang gila. It's fine, it worked for me. Dan gue pun juga sekarang lagi gencar-gencarnya pengen belajar bahasa Swedia, cause why not? Dan gue pun mengalami kesusahan yang pada saat gue SMP tuh gue rasakan waktu gue belajar bahasa Inggris. Mungkin 10 tahun ke depan gue baru akan lancar bahasa Swedia, tapi that's the journey, and gue cuma bakal enjoy aja proses learning bahasa ini, dan gue harap juga kalian bisa enjoy proses learning kalian. Makasih banget buat yang udah nonton dan dengerin sampai sejauh ini. Gue paham banget, gue pun sangat privilege untuk bisa les bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris lewat cara-cara yang udah gue bilangin tadi. Tapi gue sangat optimis di abad 21 ini, di tahun 2020 dengan kecanggihan internet dan lain sebagainya, ada banyak banget cara untuk belajar bahasa gitu. Gue pun juga sekarang belajar bahasa Swedia sama sekali nggak ngeluarin uang, pure dari internet. Jadi ada banyak banget kesempatan zaman sekarang untuk belajar bahasa Inggris. Semangat terus buat yang memang sedang dalam proses belajar bahasa Inggris. Semoga video gue bermanfaat. Silakan komen di bawah kalau ada pertanyaan, atau gue juga pengen denger sih cerita-cerita kalian belajar bahasa Inggris gimana. Like video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue. I will see you in my next video. Bye!